Iya, saya mau minta tolong. Istri saya kan di Hong Kong. Halo? Iya, kenapa istrimu di Hong Kong terus? Iya, kan baru 4 bulan. Kamu telepon sambil tiduran ya Mas ya? Enggak, ini lagi duduk. Oh, oke, terus? Ya istri saya di Hong Kong baru 4 bulan. Tapi sekarang kan hilang kontak. Itu anaknya kan nyariin, saya kasih nama anak gitu loh. Anak kan baru 9 tahun, yang satu 3 tahun. Malah hilang kontaknya loh. Ya kenapa kok bisa hilang kontak? Karena kemarin ya ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman tentang apa? Sosmed. Sosmed kenapa? Saya bikin sosmed yang gak bener. Hah? Bikin sosmed yang gak bener. Siapa? Tapi bukan saya, tapi bukan untuk nyindir dia, tapi dia merasa disindir. Oke, kamu bikin sosmed yang nggak bener. Nyindir siapa maksudmu? Apa tujuan kata-kata itu? Temen saya, buat temen saya. Buat teman kamu? Berarti kamu laki-laki yang suka sindir-sindiran di media sosial? Enggak, baru sekali orang saya juga nggak begitu paham masalah sosmed. Oke. Terus? Nah itu kalau istilahnya istri saya suruh pulang bisa nggak ya? Nggak bisa dong. Dia berhak untuk kerja di luar negeri. Karena udah kontrak. Iya. Terus saya minta solusinya. Ya nggak ada solusinya. Ngapain kamu buat status-status di media sosial? Kamu nggak kasihan istrimu sedang banting tulang di sana, dimaki-maki majikan, ngosek WC, bangun pagi masih diteriakin majikan. Belum tentu dia bahagia di sana. Ngapain kamu yang ada di Indonesia buat sosmed, buat status? Ngapain? Tujuanmu apa? Nyindir. Kenapa kalau nyindir temanmu nggak didatengin aja, keplak kepalanya? Selesai urusannya. Waduh, kalau dikeplak ntar tambah kasus. Kalau itu yang kamu bicarakan fakta, kenapa takut? Tapi kalau kamu mengadakan fitnah, ya jelas kamu takut. Makanya jangan sindir-sindiran di media sosial. Yang disindir nggak terasa, orang lain yang terasa, sayang. Dunia itu kejam di luar sana. Ngapain kamu laki-laki sindir-sindiran? Iya. Sekarang kenapa sih laki-laki sukanya di media sosial sindir-sindiran? Datengin. Pria sejati kok sindir-sindiran di media sosial. Akhirnya istrimu yang hilang. Iya, jadi nomor saya di blok, nomor Ya kapok. blok, makanya Salahnya. Nyariin. Nggak ada alasan anak nyariin. Kenapa kamu sebelum bermedia sosial itu nggak mikirin istrimu? Kan kasihan istrimu itu kerjanya sengsara. Di luar negeri itu butuh perjuangan. Ngapain sebagai suami tinggal juga jaga anak sindir-sindiran sama orang? Ngapain? Saya juga kerja, orang anaknya sama neneknya. Nah iya, ngapain? Ada istri saya. Lah iya, ngapain sindir-sindiran? Istrimu lagi kerja. Kamu tahu penderitaan TKW baru datang itu? Baru 4 bulan. Iya, kamu tahu penderitaannya TKW baru datang itu? Ya belum tahu lah. Nggak tahu. Karena itulah laki-laki kalau nggak tahu sukanya sindir-sindiran di media sosial. Perempuan kalau jadi pembantu di luar negeri itu udah nggak ada harga diri, Mas. Bangun jam 5, bangun jam 4, tidur jam 12, pagi nggak dikasih makan. Kerjaannya sama tai itu loh. Oh gitu ya. Enak aja kamu di media sosial sindir-sindiran. Kamu nggak tahu setiap datang sama agent itu dibilang gila kamu, goblok kamu, nggak tahu aturan kamu. Kamu tahu nggak istrimu itu menderita? Nggak, kamu nggak tahu. Ya aku kira bisa istilahnya disuruh pulang gitu. Oh, setelah kamu menyakiti nyuruh dia pulang, mau ngapain? Ya saya nggak nyakitin orang, saya nggak. Lah ngapain kamu buat status, Mas? Masalahnya kan sepele, ngapain? Ya gitu, salah saya itu. Lo itu fatal bagi perempuan, enak aja kamu. Terus sekarang
tiba-tiba nyuruh dia pulang? Sebenarnya gitu diselesaikan lah orang. Apa yang harus diselesaikan? Yang punya masalah kan kamu. Ya saya kan udah minta maaf. Enak aja setelah bikin status di delete minta maaf. Nggak gitu konsepnya. Karena saya nggak suka dengan laki-laki istri baru merantau udah ganjen buat status apapun itu nggak penting. Harusnya kamu menjaga hati istrimu dengan sosial mediamu, jaga hati dan perasaanmu. Sekarang alasannya demi anak, ngapain? Anak nggak tahu apa-apa. Anakmu kan sama orang tuanya. Ya, harusnya anaknya kan nomornya jangan diblok lah orang buat komunikasi. Ya nggak masalah, dia kan komunikasi sama anaknya, dia nggak komunikasi sama kamu. Iya, anaknya nomornya juga diblok. Ya iyalah, wong bapaknya kayak gitu. Makanya saya kasihan sama anaknya. Nggak ada alasan saat kamu buat status kamu nggak ada kasihan sama anakmu. Kayak masih bujang aja buat status. Kamu bilang nggak tahu sosial media, tapi kamu buat status di sosial media nyindir-nyindir. Kalau masalah itu kan udah dibikinin sama istrinya dulu, kalau bikin sendiri nggak bisa bikin Facebook. Iya, terus ngapain buat status, Mas? Pertanyaan saya. Kenapa harus buat status posisi istrimu di luar negeri? Kenapa tidak bertapa, jaga hati? Bener nggak? Saya cuma bikin status kayak gini di media sosial, Bu. Nulis itu, ya emang harus nulisnya jembut gitu aja. Bagus loh. Bagus loh itu. Itu bagus, gara-gara jembut kehilangan istri. Kayak gitu aja. Bagus. Jadi permasalahan gitu loh. Bagus itu. Bagus. Itu ungkapan kecewa. Jadi jembut itu buat temanmu? Iya. Oh, sama istri nggak ada yang ngomong jembut, sama orang lain ngomongnya jembut-jembut. Oh gitu. Padahal jembut itu deket sama apa sih, Mas? Kenapa? Jembut itu lebih deket ke apa sih? Jembut itu? Tahu. Sebagai laki-laki aku nanya nih, kamu mau bilang jembut laki-laki atau jembut perempuan? Laki-laki. Terus, berarti kan kamu ingin jembutmu diperlihatkan di media sosial? Ya enggak gitu, orang cuma lu. Lah kan artinya ngapain kamu tulis jembut? Emangnya kamu nggak ada jembut? Iya, emang saya salah. Nah iya, ya udah. Konsekuensinya kehilangan istri gara-gara jembut. Jadi istri saya yang menghilang gitu. Ya udah resikonya. Ngapain nyindir laki-laki dengan jembut? Emangnya suka laki-laki sama laki-laki? Kan enggak toh? Iya malah. Lah iya, pertanyaan saya kenapa kamu nyindir laki-laki dengan jembut? Kenapa? Kamu suka laki-laki tak? Ya enggak. Lah terus ngapain nyindir laki-laki dengan jembut? Emangnya kamu nggak punya jembut? Orang pikiran lagi kesel yang jelas. Pikiran kesel sama jembut apa hubungannya? Ya emang nggak ada sih. Oke. Kalau kamu nggak ada ngapain nulis status jembut? Kalau aku istrimu, aku jelas marah dong. Terus kamu bilang nyindir laki-laki. Lah emangnya kamu nggak ada jembut? Atau kamu suka laki-laki sama laki-laki? Boleh dong saya mikir kayak gitu. Kalau kamu nyindir laki-laki. Emangnya laki-laki suka laki-laki, kenapa harus jembutnya dikasih tahu ke orang? Jangan loh Mas, saya perempuan aja kamu nggak berani debat. Wah kalau aku jadi istrimu tak ajar kamu. Kalau kamu suka laki-laki tak kasih tahu ke seluruh desa. Kenapa? Suami saya sindir-sindiran jembut. Jembut suami saya diambil sama tetangga. Iya kan? Kamu teriak-teriak jembut itu kan jembutmu hilang toh? Jembutmu hilang? Enggak. Orang angan saya lah, orang lagi kesel lagi bikin. Kesel apa hubungannya dengan jembut? Makanya saya nanya, emangnya jembutmu diambil sama tetanggamu dah? Ya enggak. Terus ngapain buat status jembut? Itu emang saya salah. Ya udah, salah ya diem. Introspeksi dulu, jangan nyari-nyari istrinya suruh pulang. Diem, tobat.
Suatu saat jika kamu memang baik, istrimu akan kembali. Paham? Jangan buat status lagi. Ya. Diam, jangan nyuruh istrinya pulang. Mau diselesaikan apa yang diselesaikan? Jembut yang mau diselesaikan. Iya, enggak sih. Makanya diem dan berdoa. Doakan istrimu sehat-sehat saja. Ngerti? Tapi kan kalau jadi hilang kontak kan jadi... Ya ra ngurus, itu resikonya. Jangan nulis jembut asal-asalnya. Enak aja, sudah buat salah terus tiba-tiba pingin dihubungi. Halo Kang Mas sayang, jembutnya gimana gitu. Tunggu konsekuensinya. Kalau istrimu sadar cari kamu, nggak sadar dia cari pengganti jembutmu. Paham? Iya. Terima kasih. Ya, makasih Miss waktunya. Saya ingatkan lagi-lagi nggak usah telepon saya, apalagi curhat dengan kesalahan istri. Setelah diselidiki ternyata kamu dolanan jembut. Kamu nyindir siapa? Nyindir tetanggamu, laki-laki. Emang jembutmu dijebol sama mereka? Jangan macam-macam kalau sama saya. Ayo coba sharekan sama siapa yang suaminya suka buat status jembut-jembut itu. Jembut itu deket dengan apa sih? Nggak ngelogika sama sekali gitu loh. Saya nggak suka loh. Kalian boleh bilang saya itu nggak baik atau apapun, orang ngurus. Kenapa ada laki-laki yang seperti ini sih? Hah? Kok bisa-bisanya laki-laki membuat status tentang perjembutan ini ngapain? Itu harusnya perempuan yang membuat status yang galau-galau, geli-geli gitu. Ngapain laki-laki? Kok aneh ya sekarang itu laki-laki sekarang itu ya. Kerjaannya ngerumpi aja di media sosial, ngapain laki-laki itu? Gak ada kerjaan. Laki-laki kok senengane dolanan media sosial, sindir-sindiran, sampai jembut-jembut barang diangkat. Ngapain? Kenapa, Mbak? Iya.